semuanya. Kalian pasti lapar ya setelah menonton video tadi. Tapi tunggu dulu dan tetap tonton video ini hingga selesai. Jangan di skip-skip, karena video ini sangat penting loh dan bersangkutan pada kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan saya Kristina Ayu Wulandari dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Kalian tahu nggak, kita di sini akan membahas tentang apa saja? Membahas tentang makanan atau membahas tentang sambal? Tidak itu semua, karena kita di sini akan membahas tentang anatomi ngulek. Anatomi ngulek? Yap, betul sekali. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih anatomi tubuh kita yang saat digunakan untuk mengulek. Anatomi ini dapat meliputi struktur tulang, otot, maupun artikulasi yang digunakan saat ngulek loh. Ngulek kan menjadi kebiasaan nih daripada ibu-ibu juga. Jadi pastikan nonton sampai akhir ya. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Nah, tahukah kalian jika gerakan tersebut itu melibatkan 5 tulang, 4 otot utama, dan 5 artikulasi loh? Penasaran? Yuk kita lihat pembahasannya. Nah, untuk mempermudah pembahasannya nanti, yuk kita kenalan dulu dengan pemeran utamanya nih. Ada si tulang, otot, dan artikulasi. Apa sih itu? Yang pertama kita kenalan dulu dengan si tulang. Di tulang ada si clavicula dan scapula, si poros gerakan. Kemudian ada si humerus, dia sebagai kapten tim yang kuat dan stabil. Kemudian ada si radius dan ulna, dia si duo, gerakan yang dinamis. Kemudian ada si ossa carpi, di mana dia kecil-kecil dia tapi kompak loh. Kemudian ada si phalanges dan metacarpalia, di mana dia yang suka menggerak. Kemudian selain tulang ada otot, di mana otot atau muscle dia sebagai pekerja yang energik. Kemudian terakhir selain tulang, otot ada si sendi atau artikulasi, di mana dia sebagai arah gerak yang fleksibel. Nah, untuk mempermudah kita dalam pembahasannya, maka dari itu kita bagi menjadi 4 bagian nih. Bagian pertama, clavicula, scapula, dan humerus. Kemudian bagian kedua ada si humerus, radius, dan ulna. Kemudian yang bagian ketiga ada radius, ulna, dan ossa carpi. Kemudian yang bagian terakhir keempat ada ossa carpi, metacarpalia, dan phalanges. Nah, bagian yang pertama ada si sendi scapula dan clavicula, si poros gerakan. Kemudian bergabung dengan si humerus, yaitu si kapten tim yang kuat dan stabil. Nah, penghubungnya itu dinamakan sendi glomehumeral joint, yaitu atau biasa kita sebut sendi bahu. Nah, si glomehumeral tadi itu dia dapat berfungsi untuk menggerakkan lengan dalam berbagai aktivitas loh. Nah, dalam sendi bahu atau glomehumeral tadi itu dia memiliki otot-otot loh yang membantu pergerakannya, di mana otot yang berperan utama adalah otot deltoid. Nah, si deltoid ini memiliki peran penting loh dalam mengulek sambal, di mana yang pertama ada sebagai abduksi bahu. Ini di mana gerakan mengangkat lengan menjauh dari tubuh yang penting untuk gerakan memutar saat mengulek. Kemudian yang kedua ada gerakan fleksi dan ekstensi bahu, di mana membantu gerakan seperti maju mundur lengan saat menunggu bumbu. Kemudian yang ketiga ada rotasi internal dan eksternal, di mana dapat memungkinkan gerakan memutar lengan yang sangat penting untuk mengulek yang efektif. Terakhir ada si stabilitas sendi bahu, di mana menjaga posisi agar tetap stabil saat melakukan gerakan tersebut berulang-ulang. Nah, selain otot-otot deltoid tadi, ada otot lain yang dapat membantu nih, di mana otot-otot tersebut diantaranya ada pectoralis major,
di mana dia itu dapat membantu untuk fleksi dan aduksi. Kemudian ada otot biceps dan triceps, di mana dia itu dapat membantu gerakan di lengan bawah. Kemudian ada si otot rotator cuff di mana untuk stabilitas. Nah, di bagian kedua ini ada tulang yang humerus, di mana si ketua tim tadi loh. Kemudian ada si radius dan ulna, si duodenamis, di mana mereka bertemu menjadi satu, yaitu di sendi elbow joint atau sendi siku, di mana sendi siku ini didukung oleh sendi humero-ulnar. Kemudian ada sendi humero-radial, ada sendi radio-ulnar proximal, dan semua itu dia memiliki peran yang memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi siku dan pronasi spinasi lengan bawah. Nah, kemudian pada otot-otot tersebut di bagian yang humerus itu terdapat otot sama seperti tadi, ada otot biceps brachii di mana untuk fleksi siku saat mengangkat alu. Kemudian ada si triceps brachii di mana untuk ekstensi siku saat menekan atau ke bawah dengan kuat. Kemudian ada brachialis di mana untuk fleksi murni siku, di mana untuk membantu biceps dalam mengangkat alu. Nah, kemudian di bagian radius ulnanya ada si pronator teres, di mana dia pronasi dengan lengan bawah saat memutar gerakan shuttle. Kemudian ada spinator, di mana supinasi lengan bawah saat gerakan balik. Kemudian ada si brachioradialis, di mana fleksi siku dalam posisi netral dan stabilisasi. Yang ketiga ada si radius ulna, si dua dinamis yang suka berputar tadi. Kemudian ada si ossa carpi, di mana si kecil-kecil yang kompak diletaknya di pergelangan tangan ini loh. Kemudian sendi penghubungnya itu ada yang namanya sendi radiokarpal atau wrist joint proper, di mana gerakannya memungkinkan untuk fleksi dan ekstensi, kemudian abduksi dan aduksi. Kemudian ada sendi ulnokarpal, di mana sendi ini untuk rotasi dan stabilisasi sisi ulnar. Kemudian ada sendi midkarpal, di mana untuk berkontribusi terhadap fleksi dan ekstensi. Otot-otot yang terlibat dalam radius ulnar dan ossa carpi tersebut ada otot flexor, di mana ada flexor carpi radialis, di mana fleksi pergelangan untuk grip yang kuat pada alu. Kemudian ada radial deferation untuk kontrol arah gerakan. Kemudian ada flexor carpi ulnaris, di mana fleksi ulnar deferation untuk stabilitas grip dan kontrol gerakan saat lateral saat mengaduk tersebut. Ada juga si palmaris longus, di mana itu dia untuk fleksi ringan. Kemudian di otot ekstensornya sendiri itu ada extensor carpi radialis longus, di mana untuk ekstensi seperti menekan ke bawah. Kemudian ada si radial deferation untuk kontrol presisi. Kemudian yang kelima ada si extensor carpi radialis vertis, di mana dia itu untuk ekstensi murni untuk power transmission. Kemudian ada si stabilisasi sentral aksis pergelangan. Yang kemudian ada extensor carpi ulnaris. Nah, si extensor carpi ulnaris itu dia untuk ekstensi dengan ulnar deferration, di mana dia untuk berstabilisasi sisi ulnar saat rotasi. Nah, kemudian bagian yang terakhir nih ada si ossa carpi, si kecil kompak, dan metakarpal phalanges yang suka menggengkak. Nah, di antara tulang pergelangan ossa carpi dengan metakarpalia sendiri itu ada si carpometakarpal, di mana untuk gerakan fleksi ekstensi yang lebih minimal, lebih ke stabilisasi kaku. Kemudian ada sendi intermetakarpal, di mana untuk stabilisasi lengkung melintang telapak tangan. Kemudian sendi antara telapak tangan dengan ruas jari atau metakarpalia dan phalanges ini ada sendi metakarpophalangeal, di mana untuk fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, sirkumduksi terbatas. Kemudian ada si sendi interphalangeal, di mana dia itu hanya gerakan fleksi dan ekstensi. Terus otot-otot yang terlibat dalam si ossa carpi, metakarpalia, dan phalanges itu ada si otot tenar, si ibu jari, di mana dia itu untuk abductor pollis brevis, di mana itu menjauhkan ibu jari untuk membentuk genggaman yang berlawanan pada genggaman alu. Terus ada si flexor pollis brevis, di mana dia itu menukuk sendi saat ibu jari untuk menggenggam kuat. Kemudian ada si opponens pollis, di mana dia itu mempertemukan ibu jari dengan jari lain untuk menggenggam seperti ini. Kemudian ada adductor pollis, di mana untuk mendekatkan ibu jari dan memperkuat genggamannya. Terus ada si otot hipotenar, si kelingking ini, di mana untuk abduktor digiti minimi, di mana dia itu untuk menjauhkan kelingking untuk memperlebar dasar genggaman.
Terus ada si flexor digiti minimin pelvis di mana dia itu menekuk kelingking yang digunakan untuk menggenggam. Nah, kemudian si opones digiti mini ini ada untuk membentuk cekungan pada sisi kelingking. Kemudian ada lagi nih otot iterosesi di mana ada iterosesi dorsalis di mana dia menjauhkan jari kedua dan jari keempat dari garis tengah. Kemudian ada interosesi palames di mana palameras di mana mendekatkan jari 2 dan 5 ke garis tengah. Kemudian ada lagi otot lumbicaris. Nah, lumbicaris ini ada 1 sampai ke 4, di mana untuk menekuk MCP dan meluruskan sendi equine. Nah, itu semua tulang, otot, dan sendi atau artikulasi yang digunakan saat mengulek sampel nih. Ternyata banyak banget ya otot yang digunakan, sendi yang digunakan, bahkan lebih dari yang aku sebutin dari awal. Semoga dengan adanya video ini kita jadi tahu anatomi tubuh yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti mengulek sambal ini. Kurang lebih apabila ada kesalahan dalam berbagai bentuk, saya mohon maaf dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.